Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan bahagia. Saya Niputu Eva Wahyuni Asih, CGP Angkatan 8 SMA Negeri 1 Negara, Kabupaten Jembrana dengan fasilitator Bapak Hairil Hanam dan pengajar praktik Buluh Kada Yanti Wulandari. Kali ini akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1-4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah sebuah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif mengarahkan anak lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, sehingga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan karena motivasi eksternal seperti akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Selanjutnya adalah guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Di antaranya adalah yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apabila guru sudah memahami motivasi perilaku manusia, maka guru mampu mengidentifikasi motivasi perilaku murid. Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ataukah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Maka motivasi yang muncul pada diri murid masih seputar motivasi eksternal. Apabila hal ini terjadi, maka guru berkewajiban untuk memunculkan motivasi internal dari dalam diri murid agar dapat murid menjadi seseorang yang mampu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, dengan menghindari hukuman dan memberikan penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol dari seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, kedua adalah pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima adalah manajer. Sebagai seorang guru diharapkan mampu menjadi seseorang yang memiliki posisi kontrol sebagai seorang manajer, di mana ketika guru menjadi seorang manajer, guru berdiskusi bersama murid, memberikan kesempatan kepada murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif dan berhasil pada diri murid. Yang keempat adalah keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara budaya positif dengan 3 materi sebelumnya yaitu
Yang pertama, keterkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Selanjutnya, keterkaitan antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendukung kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Selanjutnya, keterkaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak adalah salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah refleksi. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut hendaknya dapat diresapi dalam diri, selanjutnya dapat diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan kepada sesama rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari 5 posisi kontrol, ternyata posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah sangat tidak disarankan karena berdampak buruk bagi perkembangan murid. Padahal 2 posisi itu yang selama ini guru perankan. Selanjutnya adalah saat mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, serta mematikan kreativitas dan bersifat penghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasanya saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Seharusnya sebagai seorang guru saya harus mengambil posisi sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering lain-lain saat pembelajaran dan sering tidak mengumpulkan tugas. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah dan mampu menuntun murid ke arah laku yang lebih baik dengan memberikan keteladanan dalam pelaksanaan nilai-nilai budaya positif. Yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal dari dalam diri murid untuk dapat melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya saat itu, saya diliputi perasaan bersalah karena saya memberikan hukuman yang karena tindakan spontan serta membuat mood merasa bersalah dan rendah diri.
Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan tanggung jawab pada diri murid. Pada saat sebelumnya, saya pernah mempraktekannya. Namun, saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan seperti setiap orang pasti pernah membuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas saja, akan tetapi juga dapat diterapkan di rumah sebagai sebuah pembiasaan yang positif, sehingga menjadi sebuah kebiasaan bagi murid untuk melakukan budaya positif tidak hanya di sekolah tetapi juga dimanapun murid berada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan bahagia.